Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin dan hadirat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita sampai saat ini. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa datang ke tempat yang mulia ini, ke salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, ke salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Oleh karena itu, perbanyaklah kita bersyukur kepadanya, karena dengan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang diberikan kepada kita, maka itulah sebagai sebab Allah akan senantiasa menambahkan nikmat tersebut kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambah nikmat. Wala in kafartum in adzabi lasyadid. Akan tetapi kalau kalian kufur, niscaya adabku sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita. Masih kita membaca kitab Furas Kasbi Ats-Tsawab wa akthar min mi'ati wa khamsa wa sittin atau wa sab'ina sababan fi dukhulil jannah, yaitu 175 jalan menuju surga. Pembahasan kita sekarang itu masuk ke halaman yang ke-17, betul ya? 17 atau 14? 17 kayaknya, ya kan? Ya, 17 ya? Ya wis lolos aja lah, 17 aja ya. Halaman 17, poin yang keempat, yaitu darajatu ahli jannah, tingkatan-tingkatan penduduk surga. Di sini penulis, yaitu Syekh Nayyib bin Mamduh Al-Su'ud, di dalam bab ini beliau membawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, di situ kan tidak disebutkan perawinya kan? Hanya disebutkan yang meriwayatkan hadis, tapi sahabat yang menjadi perawi hadis tidak disebutkan.
sahabatnya yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kita baca hadisnya. Nanti saya akan nukilkan penjelasan para ulama terkait hadis yang mulia ini. Qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna ahlal jannati la yatara'awna ahlal ghurafi min fawqihim." Sesungguhnya para penduduk surga akan berusaha melihat penghuni-penghuni kamar yang ada di atas mereka, yang ada di atas. Ya. Ingat jamaah, surga itu darajat. Darajat itu artinya naik ke atas. Kalau neraka namanya darokat. Darokat itu turun ke bawah. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin bagus. Tapi semakin rendah nerakanya, semakin buruk. Ya. Kalau seseorang berada pada tingkatan surga yang paling bawah, berarti dia pada kenikmatan yang paling rendah. Tapi kalau dia berada pada tingkatan neraka paling bawah, berarti dia berada pada adab yang paling pedih. Itu perbedaannya. Jadi kalau surga naik ke atas, kalau neraka turun ke bawah. Kalau surga disebut dengan darajat, kalau neraka disebut dengan apa? Darokat. Seperti sabda Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu pada tingkatan neraka yang paling bawah. Ya, paling bawah. Berbeda dengan sabda Nabi SAW. Kata Nabi, "Fa idza sa'altumul jannata fas'al firdausal a'la." Kalau minta surga, mintalah surga yang paling tinggi. Jangan minta surga nanti, "Ya Allah, hamba ingin melebu surga, enggak apa-apa emperannya." Ya, enggak ada emperan surga itu. Ya. Doanya jangan nanggung-nanggung gitu loh ya. Minta yang paling tinggi sekali. Jangan cuma minta emperannya, enggak ada emperan surga itu. Baik. Jadi mereka akan berusaha untuk melihat orang-orang yang berada di atas mereka. Kama tatarawunal kawkabad durriya al-ghabira minal ufuqi minal masyriqi awil maghrib. Sebagaimana kita berusaha untuk melihat bintang yang terang gemerlapan cahayanya di langit dari arah timur ataupun arah barat. Kaukabud durriya itu maksudnya bintang yang paling timur atau paling barat. Ya enggak kelihatan. Tapi kita berusaha untuk cari mana bintangnya itu. Oh itu tuh. Kadang-kadang ketemu hilang. Ya. Nanti akan saya sebutkan apa maksudnya dari berusaha untuk mencari bintang yang berada di ufuk timur atau di ufuk barat. Nanti akan saya jelaskan, dibaca nanti di syarah hadis ini. Kemudian kata Nabi SAW, "Litafadu lima bainahum." Karena keutamaan di antara mereka yang berbeda-beda. Ingat jamaah ya, manusia itu berbeda-beda tingkatannya, keutamaannya berbeda-beda. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-12. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan dari orang-orang beriman ini diangkat lagi derajatnya, yaitu orang-orang yang berilmu. Jadi ada perbedaan. Secara keimanan sama, tapi ternyata ada yang membedakannya, yang menjadikan satu dengan yang lainnya itu bisa naik, yaitu dari sisi ilmu. Kita berdiri pada shaf yang sama, tapi belum tentu kita keluar membawa pahala yang sama.
tidak semua. Berdiri pada soft yang sama, tapi ketika keluar belum tentu mendapatkan 27 derajat yang sama. Itu kembali kepada bagaimana seseorang itu dalam melakukan amal ibadahnya. Oleh karenanya pernah disebutkan oleh para ulama, rubba amalin sogirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Kadang amal itu kecil, secara kuantiti kecil, tapi bisa besar di hadapan Allah lantaran karena sebab niat. Dan bisa jadi amalnya itu besar secara kuantitas banyak, tapi dia bisa menjadi kecil di hadapan Allah lantaran karena pengaruh niat. Berdiri sama di saf awal belum tentu keluar membawa pahala yang sama, bisa jadi niatnya berbeda. Yang satu benar-benar ingin mendapatkan 27 derajat, tapi yang satunya dia datang sholat dapat saf awal hanya ingin dikatakan orang yang rajin sholat di saf awal. Ini beda, tidak sama, tidak sama ya. Sama berdirinya, tapi ketika keluar tidak sama. Begitu pula surga, berbeda tingkatannya. Sebagaimana para nabi dengan umatnya tidak sama surganya. Tentu para nabi berada pada tingkatan surga yang paling tinggi, sedangkan kita umat para nabi, misalkan umatnya Nabi Muhammad, bisa jadi surga kita itu 20 lebih rendah di bawah beliau, ataupun 99 lebih rendah dari beliau. Karena keutamaan kita yang berbeda. Bisa dipahami sampai sini ya? Baik. Jadi tidak sama saja. Qalu, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tilka manazilul anbiya. Apakah tingkatan tersebut adalah kedudukan para nabi? La yablughuha ghairuhum, yang mana tidak mungkin orang lain bisa mencapai derajat tersebut. Artinya para sahabat mau tanya, ya Rasulullah, apakah tingkatan itu adalah tingkatan para nabi, yang mana selain para nabi itu kemungkinan tidak bisa mendapatkan tingkatan tersebut? Kata Nabi SAW, bala, iya, tentu. Namun tingkatan itu bisa diraih oleh selain daripada nabi dengan syarat. Ada syarat. Kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadi rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Seseorang bisa masuk ke dalam tingkatan yang pada para nabi tersebut, artinya tingkatan yang paling tinggi, kalau seseorang itu pertama, satu, mereka adalah orang yang senantiasa bertauhid kepada Allah. Yang kedua, mereka adalah orang yang senantiasa membenarkan apa yang dibawa oleh nabi mereka. Kalau nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini hadisnya. Sekarang kita baca penjelasannya supaya kita ada gambaran yang jelas terkait hadis ini. Apa maksudnya tingkatan-tingkatan penduduk surga? Disebutkan di sini oleh para ulama kita mengomentari hadis ini. Qala ahlul ilm, berkata para ulama, ja'alallahu subhanahu wa ta'ala al-jannata darajat. Allah menjadikan surga itu memiliki tingkatan. Sekali lagi saya ingatkan, surga itu namanya darajat, naik ke atas. Neraka itu disebut dengan darokat, turun ke bawah. Turun ke bawah. Semakin tinggi tingkatannya, berarti semakin bagus derajatnya. Semakin rendah tingkatannya di dalam neraka, berarti semakin buruk atau semakin dahsyat siksaannya. Ini yang perlu kita perhatikan, berbahaya ini. Wa taqsa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi a'la manaziliha wa asyrafiha. Dan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan nabinya alaihi salatu wassalam pada tingkatan surga yang paling tinggi. Kalau kita berbicara para nabi, maka para nabi ini adalah manusia yang mulia dari seluruh manusia yang ada. Tapi di akhir
lingkaran para nabi ada yang paling mulia lagi, yaitu para rasul. Jadi para rasul lebih mulia dari para nabi. Saya ulangi ya. Kalau kita berbicara secara umum, maka manusia yang paling mulia itu adalah para nabi. Dari para nabi ini, yang paling mulia dikeluarkan lagi sama Allah disebut dengan para rasul. Dari para rasul ini dikeluarkan lagi yang paling mulia, yang kita kenal dengan istilah ulul azmi. Dari ulul azmi ini dikeluarkan lagi yang paling mulia, ada dua, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Dari dua itu dikeluarkan lagi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami di sini? Baik. Pelan-pelan ya. Karena ini banyak yang umurnya sudah lolita, bisa lihat. Lolita itu lolos 50 tahun. Ibu-ibu paham? Bu, saya kecepatan nggak ngomongnya? Hah? Ada suaranya? Pas? Ya, pas ya? Perlu tambah kopi dikit? Nggak perlu? Ya. Baik. Itu kalau kita berbicara manusia. Nah sekarang, dari seluruh umat ini, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, umat yang paling mulia itu umat siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Meskipun kita datang sebagai umat terakhir, tapi kita adalah umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana di antara bentuk Allah memuliakan umat ini? Terlalu banyak dalilnya. Yang pertama, umat Islam meskipun datang sebagai umat terakhir, tapi umat Islam adalah umat yang akan pertama kali masuk surga. Pertama kali masuk surga. Dan yang akan membuka surga itu adalah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi setelah seluruh umatnya Muhammad masuk surga, masuk semuanya, ya masuk semuanya nih. Kita tidak berbicara yang masuk neraka dulu ya. Ini setelah dihisab, ini neraka, ini surga. Dimasukkan sama-sama. Kesampingkan dulu yang nerakanya. Kita berbicara surga dulu. Dari seluruh umat ini, dari zaman Nabi Adam sampai umatnya Nabi SAW, ketika mereka sudah siap berdiri di depan surga, yang pertama kali masuk itu umatnya Muhammad. Setelah mereka masuk, maka baru diikuti oleh umat-umat yang lain. Di antara pendapat para ulama, pendapat yang menyebutkan bahwasanya umat yang masuk setelah umatnya Nabi Muhammad adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa. Ya. Ini di antara pendapat para ulama. Saya ulangi. Setelah umatnya Nabi Muhammad masuk surga, di antara pendapat para ulama yang menyebutkan umat setelah itu masuk surga, umatnya siapa? Umat Nabi Musa. Ini satu dalil yang pertama. Kenapa umat Islam itu umat yang istimewa? Yang kedua, kenapa umat Islam itu adalah umat yang istimewa? Karena Islam itu adalah agama yang Allah turunkan dan satu-satunya agama yang Allah berikan legalitas kesempurnaan. Dalam surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat berapa? Ayat keberapa? Nah, ayat ketiga. Coba dibaca ayatnya. Surat keberapa? Surat keempat. Ayat ketiga. Al-Maidah. Surat keempat kelima. Kelima. Iya, kelima. Yang keempat itu surat An-Nisa ya. Ayat ketiga. Coba dibaca firman-Nya. Diharapkan bagimu memakan bangkai darah dan
yang babi dan daging hewan yang disembelih ke atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharapkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharapkan pula mutilasi dengan asam anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Tuh, nah ini dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Kata orang Yahudi ketika mendengarkan ayat ini, mereka berbicara kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mereka mengatakan, andaikan ayat itu turun kepada kami, dan mereka berharap ayat itu diturunkan kepada mereka. Andaikan ayat itu turun kepada kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari perayaan kami. Tapi Allah tidak menurunkan ayat itu kepada mereka. Allah turunkan kepada kaum muslimin. Ya. Makanya kenapa Islam ini agama yang spesial, agama yang luar biasa. Karena Allah memberikan legalitas kesempurnaan hanya kepada agama ini, tidak diberikan ke agama yang lain. Maka kita harus bangga menjadi seorang muslim. Jangan malu jadi seorang muslim, itu harus bangga. Karena kita adalah umat yang dimuliakan sama Allah. Kita adalah umat yang insya Allah akan yang pertama kali dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Wa fiha ashabul ghurafi wad darajatil ula. Dan di dalam surga itu ada pemilik-pemilik kamar yang mana mereka itu berada pada tingkatan-tingkatan yang tertinggi. Wa ma tahtaha minad darajat, dan yang di bawah mereka kullu yujaza bi amalihi wa fadlullahi subhanahu wa ta'ala wasi'un, yang mana setiap orang itu diberikan sesuai dengan amal ibadahnya selama di dunia. Maka sering kita sampaikan, kondisi kita di akhirat itu tergantung kondisi kita di dunia. Anda ingin mendapatkan tingkatan surga yang tinggi, capeklah di dunia. Tapi kalau hanya ingin dapat tingkatan surga yang rendah, ya sudah, berarti beramalnya tidak usah terlalu serius. Ya. Tapi ya masa sih dalam urusan dunia kita ini semangat, ya kita ini mengeluarkan usaha yang keras, effort yang kita keluarkan luar biasa. Kalau dalam urusan dunia kita lembur segala macam, rela kita lakukan semua itu, jarang tidur rela kita lakukan demi mendapatkan urusan dunia. Nah, kenapa itu tidak bisa dibawa dalam urusan akhirat? Apa yang salah? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa? Akhirat itu lebih baik untuk kalian kejar daripada dunia. Dunia itu fana. Segala sesuatu yang ada di dunia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang namanya kehakikian, tidak ada yang sejati di dunia. Tidak ada orang yang selamanya dia bahagia, tidak ada orang yang selamanya sengsara. Pasti akan ada kalanya dia bahagia, pasti akan ada kalanya dia sengsara. Itu dunia. Tapi akhirat tidak. Orang sudah masuk surga, kebahagiaan yang hakiki, tidak ada yang namanya kesedihan. Orang masuk neraka, kesengsaraan yang hakiki tidak ada lagi. Bagi mereka itu kebahagiaan ketika seorang sudah masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, kita berusaha untuk mendapatkannya semua itu dengan cara berusaha aja, Mas sekalian. Mengeluarkan tenaga kita. Bukan hanya urusan dunia toh, kita ini berusaha rela buang-buang waktu, tenaga kita keluarkan, pikiran kita kuras demi mendapatkan urusan dunia yang tinggi. Tapi kenapa dalam urusan akhirat kita kok suka mengambil yang biasa-biasa saja? Ya. Yang penting sholat 5 waktu, sholat sunnah nggak apa-apa, dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi coba kalau urusan dunia, tidak puas dengan gaji yang reguler ditambah dengan yang
lemburnya, subhanallah. Ya. Sudah diberikan sekian, menuntut ditambah. Sudah diberikan gaji sekian, mereka meminta untuk tambahan gaji. Andaikan hal itu kita berlakukan dalam kita mengejar akhirat, tidak puas dengan amalan ini, tambah lagi dengan amalan ini, harusnya seperti itu. Dalam rangka untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Ini ndak, kebalik. Yang penting syaratnya. Ya, yang penting syarat melebu surga. Syukur-syukur melebu surga jadi. Ini yang sering terjadi dalam diri kita. Kita ini sebenarnya hamba dunia atau hamba akhirat? Ya. Kita ini sebenarnya ingin hidup lama di dunia atau di akhirat? Kalau kita hanya mengejar dunia, dunia ini singkat dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kita hidup di dunia mentok 60, 70, 80 tahun. Sampai 100 jarang yang sampai 100. Ada tapi jarang. Tapi kehidupan akhirat jamaah sekalian tidak ada akhirnya. Sebagaimana Nabi ceritakan di padang mahsyar, ketika semua dikumpulkan di padang mahsyar, maka Allah menjadikan kehidupan itu dalam bentuk kabsyah, kambing, lalu disembelih. Kehidupan itu tidak ada lagi, kematian itu tidak ada lagi yang namanya kematian setelah itu, tidak ada lagi yang namanya reinkarnasi kembali lagi dalam kondisi kita hidup di dunia. Sudah selesai, sudah end game bahasanya. Tinggal kita menerima hasilnya. Lah masa kita nanti di akhirat kita mendapatkan hasil yang tidak baik jemaah sekalian. Sekarang saatnya. Makanya coba lihat banyak di dalam Al-Quran itu, ya, bahasa-bahasa Allah ketika menyebutkan tentang surga selalu disebutkan bagaimana kenikmatan surga, bagaimana pemandangan surga, bagaimana kondisi di dalam surga. Disebutkan ada bidadarinya, pohon-pohonnya, sungai-sungainya, segala macam. Masa itu tidak menjadikan kita tertarik untuk masuk ke dalam surga, untuk mencapai derajat surga yang tinggi? Ya. Sebaliknya Allah ceritakan tentang neraka, bagaimana kondisi neraka begini. Banyak juga yang tidak takut kepada neraka itu jemaah sekalian, menggampangkan neraka itu. Fa subhanallah. Sikap orang mukmin tidak seperti itu. Dia berusaha untuk bagaimana mendapatkan posisi yang tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat yang mulia, beliau pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bermalam bersama Nabi. Kemudian di akhir malam ketika Nabi ingin sholat, beliau membawakan satu baskom air untuk Nabi berwudu. Ketika dibawakan sama sahabat yang mulia ini, ditanya, habis sopir? Nggak bisa. Ada yang bisa menghentikan waktu di sini? Ya, dihentikan sejenak. Iya, sampai mana tadi? Bawakan baskom. Saya kira ini yang punya tadi. Dibawakan baskom, diletakkan di hadapan Nabi. Ketika diletakkan, Nabi bertanya kepada dia, ya fulan, salni, minta kepadaku, aku akan berikan kepadamu. Maka kata Nabi alaihissalam, maka kata sahabat tersebut, aku tidak minta sesuatu apapun ya Rasulullah, aku hanya minta satu, uridu murafaqataka fil jannah, aku ingin menemanimu di dalam surga. Coba kalau jenengan disuruh minta apa? Oh, minta mobil, minta oma, minta tanah, nek iso ono fuluse, begini segala macam. Oh, lengkap sak furnitur ini. Nek iso rumahnya itu 2x1, tanahnya 2 hektar, rumahnya 1 hektar. Rumah 1 hektar itu sebesar rumah 1 hektar kan. Sahabat ini disuruh minta sama Nabi SAW, dia cuma minta satu, aku ingin menemanimu di dalam surga, kata dia. Maka apa jawaban Nabi SAW? Ada lagi? Tidak ada, cukup hanya itu aku minta. Kata Nabi SAW, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, maka cara kau supaya bisa bersamaku di dalam surga, bantu aku dengan engkau memperbanyak sujud. Ini dalil yang menjelaskan kepada kita kalau ingin bersama Nabi di dalam surga, perbanyak melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah. Perbanyak melakukan sholat sunnah. Kita ingin bersama Nabi di dalam surga kan? Salah satu caranya perbanyak melakukan sholat sunnah.
boro-boro sholat sunnah. Yang wajib saja injury time. Ya. Kalau nggak bunyi di masjid sholat wassalamualaikum, nggak sholat mereka. Iya toh? Betul tidak? Oh iya. Dia jam, oh masih jam 4 ini. Dia jam, oh masih setengah 5. Moro-moro sholat wassalamualaikum, pergi ke kamar tempat dulu sholat. Akhirnya sholatnya tidak khusyuk. Terus sholat mau seperti apa yang kita harapkan untuk bisa bersama Nabi dalam sunnah? Wong yang wajib saja ampuradul kacau balok, ditambah lagi sholat sunnah belum tentu. Nabi loh mengatakan di dalam sebuah hadis apa? Barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, yaitu sholat sunnah rawatib, dijaga sampai meninggal dunia, masuk surga dia. Allah jadikan surga begini. Allah jadikan surga. Ini boro-boro sholat sunnah rawatib, pergi ke masjid aja tunggu imamnya rakaat terakhir. Apalagi sering kita dapati para pemuda pas waktu mau Jumatan itu keluar kantor jam 11 ya. Nggak langsung ke masjid, cangkruan sih, ngopi dulu ya. Sudah adzan, oh sudah durung khutbah, imam khutibnya belum khutbah. Sudah khutbah, durung qomat. Sudah qomat, oh masih rakaat pertama. Sudah rakaat pertama, durung salam. Tapi kalau ditanya mau masuk surga tanpa hisab, Ustaz, emang surga itu punya bapak kita kan? Butuh usaha aja untuk masuk surga itu. Amal, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga. Makanya seorang tingkatan surganya itu tergantung kondisi dia di dunia. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Setiap orang itu akan memikul usahanya masing-masing, dan dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia usahakan. Tidak ada ceritanya yang A rajin sholat tapi yang B naik tinggi derajatnya. Tidak ada ceritanya seperti itu. Sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Derajat kita di surga tergantung bagaimana semangat kita beribadah di dunia. Kalau kita malas-malasan, aras-arasan, ya sudah, surganya rendah. Tapi kalau semangat ibadah luar biasa, mengerahkan usaha yang luar biasa, maka insya Allah surganya itu akan tinggi. Terlepas nanti kita berbicara masalah hati ya. Terlepas nanti kita berbicara masalah hati. Nah, ini perhatikan masalah ini jangan. Butuh usaha. Wa fi hadzal hadits yukhbiru Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ahlal jannati aqallu fil jannati yanzuruna ila ahli ghurafi wa darajatil ulya fawqahum. Dan di dalam hadis ini Nabi mengabarkan kepada kita bahwasannya penduduk surga derajatnya yang paling rendah itu dia akan senantiasa berusaha melihat kepada yang di atasnya, bukan melihat ke bawah, tapi di atasnya. Siapa yang mau dilihat di bawah itu? Ya, dilihat di atas. Ya, inilah salah satu dalil kata para ulama dalam urusan akhirat bukan kita lihat orang yang di bawah, tapi orang yang di atas. Beda sama urusan dunia. Urusan dunia itu bukan lihat yang di atas, tapi lihat yang di bawah kita. Kata Hasan Al-Basri, kalau engkau tidak bisa mengejar orang dari sisi dunianya, karena memang kita tidak boleh mengejar orang berlomba-lomba dalam urusan dunia, tapi kita disuruh berlomba-lomba dalam urusan apa? Akhirat. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Wa idza amsahta fala tantadirus sabah, wa idza asbahta fala tantadirul masa. Kalau sudah di pagi hari, jangan tunggu sore hari untuk beramal. Semangat start dari pagi. Kalau di sore hari, jangan tunggu
pagi hari untuk beramal, start dari sore hari itu untuk kita beramal. Apa yang bisa dilakukan, dilakukan. Apa yang bisa diamalkan, diamalkan. Tapi tentu amalan yang sesuai dengan sunnah, bukan amalan dewe-dewe, dalil-dalil dewe gitu, bukan. Sesuai dengan sunnah, ada petunjuknya, ada tuntunannya. Itulah amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha untuk melihat, ya, dia melihat, berusaha, ya. Wa yarawnahum kama yarawna al-kawkab al-mudhi'a alladhi dhahaba ba'da intishari daw'il fajri fi atrafis sama'. Ketika penduduk surga yang paling rendah ini dia berusaha untuk melihat ke bawah ke atas, dia melihat itu seperti bintang yang ada di ufuk timur atau barat yang kelihatannya sangat kecil sekali. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya jarak antara surga yang satu dengan yang atas itu jauh. Saking jauhnya orang yang di atas itu seperti bintang yang sangat kecil di langit itu. Jauh. Jangankan kita berbicara jarak antara satu surga dengan surga yang lain. Kita berbicara tentang luas kamar saja, luas istana saja. Kata Nabi SAW, istana di surga itu seluas langit dan bumi. Itu luas istananya. Oh, luas surganya. Nih, istananya saja sudah sebesar itu, apalagi surganya. Tidak usah khawatir, iso bal-balan dan surga itu. Cuma masalahnya nggak mau teman sing bal-balan jawab. Ustaz, bisa nggak nanti saya main bola ya bareng arek-arek? Bisa saja. Cuma masalahnya ada nggak yang mau main sama kita, itu masalahnya. Itu masalahnya. Kayak ada nanya sama saya, Ustaz, apakah saya akan bertemu dengan kucing peliharaan saya di surga? Jawabannya kalau dibilang bisa. Tapi masalahnya kucingnya mau temu kita atau enggak? Bisa jadi kucingnya juga dia sudah mendapatkan tempat yang sesuai dengan mereka di dalam surga. Enggak urus sudah Tuhan saya mana, enggak urus. Luas surga itu. Seluas langit dan bumi ini sudah kamarnya. Gimana surga itu satu surga loh, jarak dari satu surga ke surga berikutnya. Berarti kalau kita estimasikan dari surga yang pertama sampai tingkatan yang ke-100 itu sudah jaraknya seperti apa? Kalau dari satu surga saja jaraknya itu seperti kita melihat bintang di ufuk timur, kecil sekali, kecil banget, tidak bisa dibayangkan. Lihat bagaimana Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kepada orang-orang yang capek di dunia dengan dia beribadah. Allah berikan tempat yang luas, ya. Maka tidak salah Nabi SAW ketika menceritakan tentang kondisi dua orang dipanggil di hari kiamat oleh Allah Ta'ala. Yang satunya, orang ini selama di dunia hidupnya berkecukupan, tidak pernah merasakan kesulitan. Yang satunya di dunia dia hidupnya kesulitan terus, nggak ada yang namanya kecukupan kepada dia. Akhirnya dipanggil sama-sama. Yang selama di dunia ini merasakan kebahagiaan ketika hidup, dimasukkan ke dalam neraka sedilutok, dikeluarkan lagi. Sebaliknya yang selama hidup di dunia ini sengsara, dimasukkan ke dalam surga sedilut, dikeluarkan lagi. Ditanya masing-masing, kamu yang bahagia dulu, ditanya, apakah selama di dunia kamu pernah merasakan yang namanya kebahagiaan? Kata dia tidak pernah. Padahal dia di dunia selalu bahagia hidup. Tapi setelah merasakan neraka, hilang kebahagiaan dunia ini. Terhapus. Tidak ada bekasnya bagi dia rasanya. Sebaliknya, yang selama sengsara di dunia ini ditanya sama Allah, kamu, apa selama di dunia kamu merasakan kesengsaraan? Tidak pernah sama sekali. Padahal cuma masuk surga selama sedilut tok, dicelupkan langsung dikeluarkan lagi. Ya opo kalau masuk surga selamanya, masuk neraka selamanya. Tapi di dunia tidak ada kebahagiaan yang hakiki, tidak ada kesengsaraan yang hakiki. Tidak selamanya semua orang merasakan kebahagiaan, pasti akan ada kalanya dia merasakan kesusahan. Tidak selamanya kita sehat, pasti ada kalanya sakit. Dan tidak selamanya orang itu sakit, pasti dia pernah merasakan sehat.
Itulah kehidupan dunia. Beda dengan akhirat. Akhirat tidak ada lagi kesengsaraan bagi penduduk surga, yang ada kenikmatan. Sebaliknya, tidak ada lagi kenikmatan bagi penduduk neraka, yang ada adalah kesengsaraan. Jadi besar surga itu, coba. Ya. Dan tidak bisa dibayangkan oleh pandangan manapun. Oleh karena di dalam hadis qudsi, Nabi SAW pernah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "A'dadtu li ibadiyas shalihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, yang selama dia di dunia berusaha untuk dia beribadah, bertauhid kepadaku, mengamalkan sunnah nabinya, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata keindahannya, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah terlintas pula di dalam sanubari manusia manapun. Indahnya surga itu tidak bisa dibayangkan. Saking indahnya surga itu, berapa banyak orang ingin menggambarkan surga melalui sebuah lukisan, tidak bisa mewakili itu adalah surga. Tidak bisa. Coba antum browsing di Google, itu tulis heaven atau surga. Itu gambaran imajinasi mereka. Bagaimana mereka berupaya untuk menggambarkan bagaimana keindahan surga itu, tapi tidak bisa digambarkan karena mereka belum pernah melihat surga tersebut. Dan Allah hanya menyiapkan surga ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Khusus. Sebuah penghargaan yang prestis yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Tidak Allah berikan kepada manusia secara umum, tapi khusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Lalu disebutkan di sini, kenapa itu kelihatan jauh? Litafaduri ma bainihim, dikarenakan keutamaan mereka itu berbeda-beda. Walibu di manazili ahli ghurafil aliyati an baqi ahli jannah, dan itu menunjukkan antara satu surga dengan surga yang lainnya itu jaraknya sangat jauh, ya, sangat jauh sekali jaraknya. Falamma sami'a dzalika as-sahaba radhiyallahu taala anhum dhannu annaha manazilul anbiya, maka tatkala para sahabat mendengarkan penjelasan Nabi terkait masalah penduduk surga yang bawah berusaha melihat kepada yang atas, maka dia hanya melihat titik seperti bintang yang ada di ufuk timur atau ufuk barat. Para sahabat ini berpikiran, oh itu adalah tempatnya para nabi. Berarti selain nabi tidak bisa dapat tempat tersebut. Artinya kalau kita bukan para nabi, tidak bisa mendapatkan surga yang paling tinggi tersebut. Maka apa jawaban Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabat, apakah itu tempatnya para nabi? Kata Nabi, iya, tapi bukan berarti itu pembatasan hanya para nabi. Artinya selain daripada nabi juga bisa berkesempatan untuk masuk ke dalam surga yang paling tinggi. Bisa masuk. Makanya Nabi bersabda dalam hadisnya, fa idza sa'altumul jannata fas'alil firdausal a'la. Kalau kalian minta surga, mintalah surga firdaus. Surga firdaus itu yang paling tinggi. Ini menunjukkan bahwasanya siapapun bisa masuk ke dalam surga firdaus. Tidak hanya para nabi. Di luar para nabi bisa masuk ke dalam surga firdaus. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'alladina faulaika alladina ma'ahumul anbiya wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika alladhi an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dia bertauhid kepada Allah, dia menjalankan sunnah nabinya, maka mereka inilah yang Allah berikan nikmat. Apa kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka? Allah masukkan mereka kepada surga, yang di dalam surga itu berkumpul para nabi, berkumpul para syuhada, orang-orang mati syahid, berkumpul orang-orang yang siddiqin, orang yang jujur dengan keimanannya. Ya, dan mereka ini adalah sebaik-baik teman mereka di dalam surga. Para ulama menyebutkan, di antaranya Imam Ibnu Katsir menyebutkan, ini salah satu dalil yang menjelaskan bahwasanya orang yang bukan dari kalangan para nabi bisa berkumpul dengan para nabi di dalam satu surga. Bisa.
tergantung bagaimana usaha kita selama di dunia. Itu contohnya tadi. Sahabat yang mulia minta kepada Nabi supaya menemani beliau di dalam surga. Nabi berikan isyarat. Isyaratnya apa? Perbanyak melakukan sujud. Artinya perbanyak melakukan ibadah sholat sunnah. Kalau sholat wajib antum tidak bisa perbanyak, maksimal sudah 17. Dikurangi salah, didapat juga salah tetap. Tapi sholat sunnah, ada sholat sunnah yang sifatnya mutlak, ada sholat sunnah yang memang sifatnya muqayyad, jumlahnya telah ditentukan oleh syariat. Ada yang sifatnya mutlak, boleh dilakukan sebanyak-banyaknya. Mana contohnya? Sholat sunnah menunggu khotib naik ke atas mimbar. Antum datang jam 10 ke masjid, antum ingin sholat sunnah sampai khotib naik mimbar, diperbolehkan berapa rakaat? Itu disebut dengan sholat sunnah mutlak. Tapi kalau yang sudah ditentukan jumlahnya, antum tidak boleh tambah. Panjenengan tidak boleh tambah. Mana contohnya? Sholat syuruk 2 rakaat maksimal, antum tambah salah. Ya, paham sampai sini? Ya. Sholat sunnah rawatib 12 rakaat, antum tambah salah. Ya. Tapi kalau dalilnya tidak ada, sifatnya umum, sholat sunnah mutlak, antum mau mengerjakannya sebanyak-banyaknya juga diperbolehkan. Sama seperti zikir. Zikir itu ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya muqayyad, ada yang sifatnya bebas, ada yang sifatnya terikat dengan waktu dan jumlah. Contoh, seorang disunahkan membaca di waktu pagi dan petang istighfar itu sebanyak berapa kali? 100 kali. Kalau antum baca di pagi dan petang maksimal 100 kali, tidak boleh lebih. Tapi kalau antum baca di luar pagi dan petang, antum mau baca 1000 kali, 2000 kali, tidak ada masalah. Bisa dipahami? Itu maksudnya. Itulah yang disebut dengan ibadah yang sifatnya mutlak dan ibadah yang sifatnya muqayyad. Kenapa sih kita melakukan ini? Untuk mendapatkan surga yang tinggi. Kalau di dunia kita berusaha untuk mendapatkan jabatan yang tinggi di dalam sebuah instansi perusahaan tempat kita bekerja, maka apalagi itu kaitannya dengan surga. Harus lebih semangat lagi, harus lebih mengeluarkan usaha lagi untuk bisa mendapatkan tempat yang paling tinggi tersebut. Ya. Jadi Nabi SAW mau mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya bukan hanya para nabi yang bisa masuk ke dalam surga yang tertinggi itu, tapi selain dari para nabi pun bisa masuk ke dalam surga tersebut. Yang penting mereka itu mengupayakan amalan-amalan yang bisa menghantarkan mereka ke dalam surga tertinggi tersebut. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini jamaah sekalian? Yang pertama, kata para ulama, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya anna ahlal jannati yatafadhaluna fi manazilihim wa darajatihim wa masakinihim. Menjelaskan kepada kita bahwasanya penduduk surga itu bertingkat-tingkat, tidak tidak satu surga, tapi bertingkat-tingkat. Pertanyaannya begini, sebelum aku tanya nanti saya jawab duluan. Biasa ini nanti jadi pertanyaan, Ustaz, misalkan Allah sudah mengatakan si A masuk di tingkatan surga 30, kira-kira dia bisa naik surga ke surga yang lebih tinggi nggak? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Mana dalilnya? Nabi bersabda ketika menceritakan orang tua yang diangkat surganya naik terus naik. Ya, ditanyakan oleh orang tua tersebut, "Anna lihada, ya Allah, apakah surga yang Kau berikan ini memang layak untuk aku dapatkan? Artinya memang benar ini surgaku, bukannya secara amal aku tidak memiliki amalan yang sebanyak ini?" Kata Allah, "Iya." Kenapa dia bisa masuk naik terus surganya? Hadza bisababi istighfari walidika. Ini disebabkan anakmu yang sudah istighfar untukmu, maka surgamu dinaikkan sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya mengajarkan anak pendidikan yang Islami dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan. Pak Esri, ini yang benar ini. Adzan dulu. Ya. Adzan dulu. Ya, baru kita lanjutkan sedikit.
Tapi kita lanjutkan sedikit. Jadi penduduk surga itu bertingkat-tingkat, ya. Dan orang yang berada misalkan pada surga yang satu, dia bisa naik, ya, dengan amalan-amalan yang dia telah siapkan. Diantaranya adalah doa yang sering dilakukan oleh anaknya. Makanya pentingnya seorang bapak atau ibu mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, tentu dengan pendidikan Islam. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini adalah fadlul imani billahi azza wa jalla. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan iman, yaitu tauhid. Penting tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala dalam setiap amal ibadah kita. Itu penting. Wa tasdiq rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Selain dari tauhid, penting juga seorang itu mengikuti tuntunan dari Nabi. Kalau kita Nabi Muhammad SAW, kewajiban kita adalah mengikuti tuntunan beliau, mengamalkan apa yang beliau telah ajarkan kepada kita. Oleh karenanya, makna dari syahadat yang kedua yang kita ucapkan, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maknanya adalah yang pertama, tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi SAW semuanya itu berdasarkan wahyu. Membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wa ta'atuhu fima amar, mentaati beliau dalam masalah perintah. Apa yang beliau perintahkan kepada kita, kita lakukan, kita jalani. Maka coba lihat banyak dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW yang beliau mengatakan apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau kalian sholat, contohnya dariku, jangan cari dari yang lain. Khudu anni manasikakum. Kalau kalian mau haji, ambillah tata cara haji dariku, jangan dari yang selain. Ini perintah. Kita beramal sesuai dengan apa yang telah beliau contohkan. Wajtinabu manaha anhu wazajar. Kalau tadi menjalankan perintah, sekarang kita menjauhkan diri kita dari apa yang beliau larang. Dan perkara yang dahsyat yang beliau larang kepada kita, satu, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, membuat ajaran baru dalam urusan agama yang tidak ada contohnya, ditinggalkan. Cukupkan diri dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu sudah cukup bagi kita. Yang keempat, kata Nabi SAW, wala yu'badullahu illa bima syara', dan tidaklah seseorang menyembah kepada Allah melainkan seperti apa yang telah disyariatkan. Jadi agama Islam itu jamaah sekalian, dalam istilah kita itu disebut dengan tauqifiyah. Apa sih tauqifiyah? Islam itu adalah agama dalil. Setiap amalan yang ingin kita kerjakan, tanya dalilnya. Beda dengan urusan dunia. Urusan dunia hukum asalnya adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Contoh, saya kasih contoh. Terkadang kita itu suka ada rasa was-was. Ustadz, gimana hukumnya donat itu? Itu belum ada label halalnya. Kita katakan donat itu urusan apa? Dunia. Hukum asal dunia itu apa? Kalau belum ada larangan ataupun pemberitahan secara jelas donat itu haram, nggak apa-apa untuk makan. Karena ini termasuk waswasus syaitan. Ustadz, apa hukumnya memakan ini? Kalau belum ada dalil yang secara tegas menjelaskan tentang keharamannya, hukum asalnya adalah halal. Beda hal kalau sudah ada dalilnya, oh ini tidak boleh, berarti tidak boleh untuk makan. Gitu aja. Gitu aja kok repot gitu. Tapi dalam urusan akhirat, antum tanya dalilnya. Ini amalan ini mana dalilnya? Mana contohnya? Kalau nggak ada, nggak usah dikerjakan. Zikir ini mana contohnya? Oh, tidak ada contohnya, berarti nggak usah kita amalkan. Amalkan zikir-zikir yang sudah ada. Kita jamaah sekalian,
Kalau kita mengamalkan zikir yang telah diajarkan oleh Nabi, mencukupkan diri dengan amalan yang telah diamalkan, yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, maka niscaya satu hari itu full amalan kita dengan amalan yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya ada buku ini, 1000 amalan sehari semalam. Antum kalau baca, tidak ada waktu untuk merumpi, untuk menggibah. Kalau kita mengamalkan sunnah Nabi SAW itu 1000 amalan sehari semalam. Ya mungkin kita tidak bisa melakukannya selama 1000, mungkin setengahnya 500. Tapi kita misalkan nih, antum beramal 1000 sehari, kalau 30 hari 30.000 setahun, banyak amalan ya. Tapi itulah manusia, yang penting syaratnya mlebu surga ya. Gak usah kakek, yang penting syarat. Emperan surga pun tidak apa-apa katanya. Ini penting ya mas. Nah inilah yang berkaitan dengan tingkatan-tingkatan surga. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas sifat bangunan surga, debunya serta bebatuannya. Nah, ini bangunannya. Kalau kita sudah tahu tadi tingkatan surga, sekarang kita berbicara tentang benda-benda yang ada di dalam surga, mulai dari bangunannya, istananya. Ya, yang mana istana di dalam surga itu yang jelas tidak sama dengan istana di dunia. Istana di surga terbuat dari emas, beda dengan dunia. Ya, istana di dunia itu ya ada yang terbuat dari emas, tapi tidak seperti yang ada di surga. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tahun depan, insya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas perhatian dari antum semuanya. Karena di sini tidak ada pertanyaan ya, waktunya sudah. Akhirnya bukunya ini disimpan untuk tahun depan saja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.